Kota Depok awalnya kota orang Kristen. Walaupun pernyataan itu dilontarkan sebagai jokes, ternyata ada benernya juga loh. Awalnya pernyataan itu disampaikan komika asal Medan Reza Pasaribu di Somasi Community. Tapi kemudian menyebar di aplikasi TikTok setelah diposting salah satu akun pada 8 Januari lalu. Reza mengaku dia adalah seorang Kristen di Depok yang daerahnya selama 20 tahun dikuasai Partai PKS. Selama PKS berkuasa, Wali Kota Depok terkesan meminggirkan sekali umat Kristen di sana. Ini misalnya pada Desember Pemkot Depok bikin billboard yang isinya Wali Kota mengucapkan Selamat Hari Ibu. Padahal kata Reza 3 hari setelahnya itu hari Natal. Reza kemudian ngejokes kalau emang surga itu ada di telapak kaki ibu, tapi jalan menuju surga itu kan harus melalui Yesus. Kemudian Reza cerita nih asal nama kata Depok. Katanya nama kota Depok itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu Die Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, yang disingkat Depok. Nah, arti kepanjangan nama itu adalah organisasi Kristen Protestan pertama. Ternyata apa yang disampaikan Reza itu bukan sekedar omong kosong belaka loh. Itu memang ada kebenarannya. Jadi Depok ini adalah daerah pemukiman yang didirikan oleh Cornelis Kastelein, pedagang dan tuan tanah Belanda tahun 1696. Saat itu Kastelein membeli tanah di Depok untuk dijadikan perkebunan dan pemukiman. Ia membawa serta sejumlah budak dari berbagai daerah seperti Bali, Sulawesi, Ambon, dan Nusa Tenggara. Uniknya, gak cuma mempekerjakan mereka, Kastelein juga memberikan pendidikan agama Kristen kepada para budaknya. Kastelein mengajari mereka membaca, menulis, bertani, dan berbagai keterampilan lain untuk mendukung kehidupan mereka di masa depan. Sampai di tahun 1714 sebelum dirinya wafat, Kastelein membebaskan para budaknya. Dalam wasiatnya, ia memberikan hak milik atas tanah di Depok kepada budak-budak yang telah ia bebaskan. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai masyarakat Depok asli. Semasa hidupnya, inilah Kastelein mendirikan komunitas yang ia beri nama Die Eerste Protestantse Organisatie van Christenen atau Depok. Komunitas ini memiliki pemerintahan sendiri dan dikenal dengan sebutan Het Gemeentebestuur van Depok alias pemerintah kota Depok. Meski Depok berawal dari sebuah komunitas Kristen, entah kenapa di abad 21 ini Depok nggak bersahabat bagi umat Kristen. Mereka sering menjadi sasaran aksi intoleransi sejumlah kelompok intoleran di Depok. Contohnya nih, aksi penggerudukan yang dilakukan kelompok berjubah pada 2023 lalu. Mereka menggeruduk sebuah ruko yang dijadikan kapel atau rumah doa oleh umat Kristen di Depok. Aksi intoleran di Depok bukan cuma dilakukan sama warga, tapi juga dilakukan sama Pemkotnya. Gara-gara itulah Depok sering mendapat predikat kota intoleran dari Setara Institute. Pada 2023 misalnya, Setara menempatkan Depok di peringkat 94 sebagai kota toleran dengan raihan skor 4,01. Bahkan peringkat itu diraih secara berturut-turut selama 3 tahun. Benar-benar sebuah ironi ya. Semoga kedepannya kota Depok bisa bertransformasi jadi kota toleran ya. Keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Gue adalah orang Kristen yang tinggal di Depok. Yang dimana Depok udah 20 tahun lebih dikuasain PKS. Dan lu tau gak nih, masalahnya Pemkot Depok pernah bikin billboard di bulan Desember. Gede banget tulisannya, Wali Kota mengucapkan Selamat Hari Ibu. Padahal 3 hari setelahnya itu Hari Raya Natal. Tetapi Pemkot Depok lebih memilih mengucapkan Selamat Hari Ibu daripada Selamat Natal. Gue paham surga ada di telapak kaki ibu. Tapi kan jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus. Sebenarnya Depok itu diambil dari bahasa Belanda. Lu boleh cek di Google. Yang artinya Die Eerste Protestantse Organisatie van Christenen. Itu singkatan Depok. Itu kepanjangan Depok. Die Eerste Organisatie van Christenen. Yang artinya jemaat Kristen pertama. Jadi gue dari Stand Up Indo Depok bisa dibilang Stand Up Indo jemaat Kristen pertama, iya kan? Makanya jujur bareng, gue di panggung ini tujuan untuk stand up nomor 2. Nomor 1-nya kristenisasi. Lalu gak percaya, ini gue bawa Alkitab kan? Teman-teman, mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menuju ke surga tanpa melalui aku. Haleluya. Hahaha. Oke teman-teman, cukup tahu aja ya. Sip.